Selamat berjumpa lagi dalam channel YouTube saya, Fari Virganita Pangadongan. Hari ini berkaitan tentang mata kuliah Matematika Dasar. Matematika Dasar dipelajari pada semester 1 untuk mahasiswa PGSD. Oke, materi-materinya adalah ini. Pengantar logika, pernyataan, kata hubung kalimat, tautologi ekuivalen kontradiksi, dan kuantor. Oke, untuk kompetensi dasar pada akhir semester setelah mempelajari mata kuliah logika matematika, mahasiswa diharapkan dapat memahami cara pengambilan keputusan berdasarkan logika matematika. Nah, sekarang kita masuk untuk di matematika dasar kita membahas tentang logika matematika dulu. Jadi materi yang seperti yang tadi saya telah bilang. Nah, untuk pengantar logika, kita masuk untuk mengenal dulu konsep logika. Apakah logika itu? Nah, itu sering menjadi pertanyaan. Seringkali logika didefinisikan sebagai ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar, sehingga akan didapatkan suatu kesimpulan yang abstrak. Manusia sendiri mampu mengembangkan pengetahuan karena mereka mempunyai bahasa dan kemampuan menalar. Nah, untuk dapat menarik suatu konklusi atau kesimpulan yang tepat, diperlukan kemampuan menalar. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kemampuan menalar itu? Kemampuan menalar adalah kemampuan untuk menarik konklusi atau kesimpulan yang tepat dari bukti-bukti yang ada dan menurut aturan-aturan tertentu. Apa sih pentingnya belajar logika? Kita perlu tahu juga. Nah, belajar logika atau logika simbolik dapat meningkatkan kemampuan menalar kita. Karena dengan belajar logika, yang pertama, kita mengenali dan menggunakan bentuk-bentuk umum tertentu dari cara penarikan konklusi yang abstrak dan menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa dijumpai. Yang kedua, kita dapat memperpanjang rangkaian penalaran itu untuk menyelesaikan problem-problem yang lebih kompleks lagi. Sekarang kita ngomong tentang pernyataan. Jika kita ngomong tentang pernyataan, kita belajar dulu tentang apa itu suatu kalimat. Ya. Kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa. Inilah yang disebut dengan kalimat. Kemudian kita mau belajar tentang apa itu kata. Nah, kata adalah rangkaian huruf yang mengandung arti. Kalimat berarti rangkaian kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Dalam logika matematika, hanya dibicarakan kalimat-kalimat berarti yang menerangkan atau kalimat deklaratif atau indikatif sentence. Contoh, di sini ada 4 contoh. 4 kurang dari 5. Indonesia terdiri dari 33 provinsi. 2 adalah bilangan prima yang genap. 3 adalah bilangan genap. Ya, itu adalah contoh-contoh kalimat berarti yang menerangkan atau kalimat deklaratif. Namun ada juga yang bukan termasuk pada kalimat deklaratif. Ya, ada juga kalimat yang di dalam matematika ini, logika matematika tidak akan kita bicarakan. Yaitu ini. Berapa umurmu? Itu suatu kalimat tanya yang tidak akan kita gunakan dalam pembelajaran logika matematika ini. Bersihkan tempat tidurmu. Itu suatu kalimat perintah. Kemudian yang ketiga, sejuk benar udara di sini. Itu adalah ungkapan perasaan. Mudah-mudahan terkabul cita-citamu. Itu contoh kalimat pengharapan. Nah, keempat kalimat ini tidak akan kita bicarakan di dalam logika matematika. Dari contoh-contoh di atas, terlihat bahwa kalimat A, B, C itu bernilai benar. 4 kurang dari 5 itu benar. Indonesia terdiri dari 33 provinsi.
Ya, itu waktu saya membuat slide ini ya. Sekarang ada beberapa provinsi ya. 2 adalah bilangan prima yang genap, itu benar. Yang terakhir 3 adalah bilangan genap, itu adalah pernyataan yang salah. Nah, untuk kalimat E, F, G, dan H itu tidak dapat ditentukan nilai benar atau salahnya. Karena tadi yang pertama, kalimat E itu kalimat tanya, F itu kalimat perintah, G itu kalimat ungkapan perasaan, dan F itu adalah kalimat pengharapan. Yang tidak bisa kita tentukan kebenaran dari suatu pernyataan tersebut. Nah, nilai benar artinya ada kesesuaian antara yang dinyatakan oleh kalimat itu dengan keadaan sesungguhnya atau realita yang dinyatakan, yaitu benar dalam arti matematis. Oke. Nah, kita ngomong tentang pernyataan. Pernyataan sendiri itu didefinisikan sebagai suatu pernyataan atau statement adalah suatu kalimat deklaratif yang bernilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Kalimat A, B, C, dan D tadi itu merupakan contoh dari suatu pernyataan. Benar atau salahnya sebuah pernyataan disebut nilai kebenaran pernyataan itu. Nah, seperti kita ketahui, menurut jenisnya, suatu kalimat secara sederhana dapat dibagi seperti di bawah ini. Oke, ini dia. Kalimat ada kalimat yang berarti dan ada kalimat tidak berarti. Kalimat berarti ada yang merupakan kalimat deklaratif dan bukan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ada yang bernilai benar dan ada yang bernilai salah. Suatu pernyataan bukan kalimat deklaratif, contohnya adalah E, F, G, dan H. Seperti tadi, berapa umurmu? Itu kalimat bukan kalimat deklaratif. Jadi dia bukanlah suatu pernyataan. Nah, bukan kalimat berarti contohnya batu makan rumput. Nah, bukan kalimat berarti ya. Dia ada kalimat yang berarti dan ada kalimat tidak berarti. Nah, bukan kalimat berarti kalimat tidak berarti. Contohnya adalah batu makan rumput. 3 melempari 5. Nah, itu termasuk kalimat tak berarti. Ada buku yang membedakan antara proposisi dan pernyataan. Yang membedakan antara proposisi dan pernyataan menganggap bahwa contoh I dan J merupakan pernyataan walaupun tidak berarti atau bermakna. Nah, pernyataan yang diungkapkan oleh suatu kalimat berarti disebut dengan proposisi. Jadi, pernyataan yang diungkapkan oleh suatu kalimat berarti itu disebut dengan proposisi. Sehingga proposisi adalah pernyataan. Sebaliknya, suatu pernyataan belum tentu merupakan proposisi. Kalau dia merupakan proposisi, dia pasti merupakan pernyataan, namun diungkapkan oleh suatu kalimat yang berarti. Contoh, Soeharto adalah presiden, Pak Soeharto adalah presiden kita, dengan Soeharto is our president adalah dua kalimat yang berbeda, tetapi mempunyai arti yang sama, sehingga dikatakan bahwa kedua kalimat itu merupakan proposisi yang sama. Dalam mata kuliah ini, kita mendefinisikan proposisi sebagai suatu pernyataan. Nah, kalimat pada contoh A, B, dan D disebut pernyataan sederhana, simple statement. Apa itu simple statement atau pernyataan sederhana? Yaitu pernyataan yang hanya menyatakan pikiran tunggal dan tidak mengandung kata hubung kalimat. Nah, pernyataan sederhana disebut juga dengan pernyataan primer atau pernyataan atom. Sedangkan kalimat pada C adalah pernyataan majemuk, composite atau compound statement. Pernyataan majemuk itu merupakan suatu pernyataan yang terdiri atas satu atau lebih pernyataan sederhana dengan bermacam-macam kata hubung kalimat. Nah, sekarang kita ngomong tentang nilai kebenaran. Nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari setiap pernyataan sederhana yang dikandungnya dan cara menghubungkan pernyataan sederhana itu, dan bukan oleh keterkaitan isi pernyataan sederhana tersebut. Suatu pernyataan untuk disimbolkan dengan huruf abjad kecil, misalnya P, Q, R, dan seterusnya. Sedangkan nilai benar disimbolkan dengan B atau 1, dan nilai salah disimbolkan dengan S atau 0. Contoh, ada 12 bulan dalam setahun. Disimbolkan dengan P dan bernilai benar. Yang Q, 4 tambah 5 sama dengan 8. Itu
suatu pernyataan namun bernilai salah. Variabel dan konstanta. Penting kita memahami ini dulu sebelum kita masuk ke logika matematika. Apa itu variabel? Variabel adalah simbol yang menunjukkan suatu anggota yang belum spesifik dalam semesta pembicaraan. Sedangkan konstanta adalah simbol yang menunjukkan anggota tertentu yang sudah spesifik dalam semesta pembicara. Sebagai contoh, manusia makan nasi. Titik-titik memakai sepatu. 4 tambah X sama dengan 7. 4 tambah bla 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 sama dengan 7. P kurang dari 5. Nah, ada yang mengatakan bahwa kalimat A benar, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kalimat itu salah. Tergantung pada kesesuaian kalimat itu dengan keadaan sesungguhnya. Kalimat seperti ini disebut dengan pernyataan faktual. Ada juga yang mengatakan bahwa kalimat-kalimat di atas belum dapat dikatakan mempunyai nilai. Seperti telah kita ketahui, benar maupun salah sebuah kalimat, baik kalimat sehari-hari maupun kalimat matematika, ditentukan oleh kebenaran dan ketidakbenaran dari suatu pernyataan tersebut atau kenyataannya. Jika kata manusia dalam kalimat A diganti dengan Yohana, maka kalimat menjadi Yohana makan nasi. Kalimat ini jelas bernilai salah saja atau bernilai benar saja, tergantung realitasnya. Kalimat ini disebut dengan pernyataan faktual. Demikian pula jika bla 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 pada B diganti dengan Hani, maka kalimat itu menjadi Hani memakai sepatu. Kalimat atau pernyataan itu pun menjadi jelas nilainya, yaitu salah atau benar saja tergantung realitanya. Nah, jika X pada kalimat C diganti dengan 3, maka kalimat itu akan menjadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Kalimat pernyataan ini jelas bernilai benar jika titik-titik pada D diganti dengan 4. Maka kalimat menjadi 4 tambah 4 sama dengan 7. Jelas pernyataan ini bernilai salah. Jika P pada E diganti 0, 1, 2, 3, 4, maka pernyataan P kurang dari 5 menjadi pernyataan yang bernilai benar. Tetapi kalimat pernyataan itu menjadi bernilai salah jika P pada E diganti dengan 5, 6, dan 7 dalam semesta pembicaraan himpunan bilangan caca. Manusia, titik, X, dan P pada kalimat-kalimat di atas merupakan variabel. Sedangkan pengganti-pengganti seperti Yohana, Hani, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya itu disebut dengan konstanta. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kalimat terbuka. Kalimat terbuka seperti A sampai dengan E di atas disebut kalimat terbuka. Jika variabel dalam kalimat terbuka sudah diganti dengan konstanta yang sesuai, maka kalimat yang terjadi dapat disebut sebagai kalimat tertutup. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung variabel, dan jika variabel tersebut diganti konstanta dari semesta yang sesuai, maka kalimat itu akan menjadi kalimat yang bernilai benar saja atau bernilai salah saja, sehingga merupakan suatu pernyataan. Kalimat terbuka seperti C, D, dan E disebut kalimat matematika. Ada yang menyebutnya sebagai kalimat bilangan. Kalimat matematika yang masih mengandung variabel dan menggunakan tanda sama dengan seperti kalimat C dan D disebut persamaan. Sedangkan kalimat E yang digunakan tanda kurang dari disebut pertidaksamaan. Sebutan ini juga berlaku untuk kalimat matematika yang masih mengandung variabel menggunakan tanda yang lainnya tadi. Jika variabel pada kalimat matematika itu sudah diganti dengan konstanta dan kalimat matematika itu menggunakan tanda sama dengan, maka kalimat itu menjadi suatu kesamaan. Berbeda ya, pertidaksamaan dan persamaan. Persamaan masih mengandung variabel, sedangkan kesamaan variabelnya sudah diganti dengan konstanta. Sama halnya dengan ketidaksamaan. Pada ketidaksamaan itu sudah tidak mengandung variabel dan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Di atas telah diberikan definisi-definisi dari pernyataan, variabel, konstanta, dan kalimat terbuka. Pernyataan yang menjelaskan istilah-istilah di atas disebut kalimat definisi. Pada kalimat definisi, tidak boleh terdapat kata-kata yang belum jelas artinya, apalagi kata yang sedang didefinisikan. Nah, selanjutnya kita ngomong tentang kata hubung. Kata hubung, pernyataan majemuk terdiri dari satu atau lebih pernyataan sederhana yang dihubungkan dengan kata hubung kalimat atau kognitif tertentu. Dalam bahasa Indonesia, kita sering menggunakan kata-kata tidak, dan, atau, jika, maka, jika, dan hanya jika. Itu termasuk pada kalimat hubung.
Dalam pelajaran logika, kata-kata itu disebut dengan kata hubung kalimat. Ada 5 macam kata hubung kalimat, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, kondisional, dan bikondisional. Negasi tidak menghubungkan dua buah pernyataan sederhana, tetapi tetap dianggap sebagai kata hubung kalimat, yaitu menegasikan pernyataan sederhana. Ada yang menganggap bahwa negasi suatu pernyataan sederhana bukan pernyataan majemuk. Oke, kita bahas sampai negasi dulu untuk minggu ini. Negasi atau ingkaran atau penyangkalan. Perhatikan pernyataan sekarang hari hujan. Bagaimana ingkaran pernyataan itu? Anda dapat dengan mudah menjawab sekarang hari tidak hujan. Jika pernyataan semula bernilai benar, maka ingkaran pernyataan itu bernilai salah. Sesungguhnya penambahan tidak ke dalam kalimat semula tidaklah cukup. Coba Anda pikirkan bagaimana negasi dari kalimat beberapa pemuda adalah atlet. Ingkaran suatu pernyataan adalah pernyataan yang bernilai benar jika pernyataan semula salah, dan sebaliknya ingkaran pernyataan itu P ditulis dengan negasi P. Silakan. Ini contohnya. P. Jakarta ibu kota Republik Indonesia. Maka negasi P-nya tidak benar bahwa Jakarta ibu kota Republik Indonesia. Atau negasi P adalah Jakarta bukan ibu kota RI. Yang Q. Zainal memakai kacamata. Tidak benar bahwa Zainal memakai kacamata. Negasi Q. Jaibal tidak memakai kacamata. Oke. Nah, jika ada R 2 tambah 3 sama dengan 6, itu bernilai salah. Jika negasi R tidak benar bahwa 2 tambah 3 lebih dari 6, itu bernilai benar. Sehingga 2 ditambah 3 itu kurang dari itu sama dengan 6B. Contoh keempat, ada anak berkacamata di kelasku. Dimisalkan bahwa pernyataan ini benar. Tidak benar bahwa ada anak berkacamata di kelasku. Atau semua siswa di kelasku tidak berkacamata. Perhatikan baik-baik cara membuat ingkaran di atas. Jangan membuat ingkaran yang salah. Membentuk ingkaran suatu pernyataan dapat dengan menambahkan kata-kata tidak benar bahwa di depan pernyataan aslinya, atau jika mungkin dengan menambahkan bukan atau tidak dalam pernyataan itu. Tetapi untuk pernyataan-pernyataan tersebut tidak demikian halnya. Oke, berdasarkan definisi di atas dapat dibuat tabel kebenaran untuk ingkaran seperti di samping. Akan bernilai benar jika kedua pernyataan pembentuknya adalah bernilai benar. Oke, minggu depan kita akan masuk pada konjungsi. Untuk itu, terima kasih buat hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Kita akan bahas tentang konjungsi. Oke, terima kasih. Jangan lupa berdoa.